Selamat sore. Ya, kita bersyukur hari ini setelah kami berjuang 2 bulan lebih dari pemikiran sampai persiapan, maka acara Wonderful Light in Hong Kong bisa terrealisasi. Terima kasih untuk Wonderful Light Ministry yang memberikan kesempatan perdana kepada jemaat di Hong Kong untuk mengikuti dan menikmati acara ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami naikkan syukur, terima kasih. Kami dari berbagai tempat boleh dipersatukan dalam satu kerinduan, yaitu belajar firman Tuhan untuk menjadi dan melaksanakan terang-Mu yang ajaib bagi dunia ini. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau memberkati acara ini, memberkati para pengajarnya, memberkati guru-gurunya, murid-muridnya, serta jaringan internet yang kami pakai, sehingga semua interaksi ini bisa berjalan dengan baik. Dan yang paling penting, kami mendapat pesan utama yang Tuhan ingin kami dengar pada sore ini. Terima kasih Bapa, acara demi acara kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan yang pimpin dan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Selamat datang dalam seminar Wonderful Light Hong Kong. Saya percaya semua kita ada di dalam berkat perlindungan Tuhan kita. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa, saudara-saudara sekalian. Hari di mana kita bisa meluncurkan first launching seminar ini di hari Pentakosta. Hari spesial, hari pencurahan Roh Kudus atas kita semua, orang yang telah diselamatkan, yang menerima kasih karunia Tuhan, yang telah dipilih Tuhan. Dalam Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur, saat ini juga akan meneguhkan kita semua, menguatkan, bahkan memulihkan.
hadapan keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Masuk, masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban puji. Masuk hadirat-Mu Tuhan berhiaskan ketulusan. Saudara-saudari sekalian, dalam hidup kita selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Biarlah satu kerinduan supaya hidup kita bisa mengalirkan kehidupan bagi banyak jiwa, banyak orang sekitar kita semua. Dan lalu selanjutnya kita bersama-sama kita mengatakan kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan, Tuhan dalam Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup ya Tuhan, memenuhi hati kita semua. Dalam hidupmu dan hidupku menjadi saluran berkat bagi Tuhan. Roh Allah yang hidup Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah berapat ke atasku, membangkitkan kuasa. Sama-sama katakan, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup
Hari menjadi satu kerinduan dan hidupku dan hidupku untuk selalu penuh dengan Kudus, menjadi berkat bagi setiap di sekeliling kita. Oh Allah yang hidup penuh Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkan, berlaku rahmat atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allah dipenuhi urapan, menyatakan kebesaran kuasa. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allah dipenuhi urapan-Mu, menyatakan kebesaran kuasa. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allah dipenuhi urapan-Mu, menyatakan kebesaran kuasa. Jadikan hidupku Allah dipenuhi urapan-Mu, menyatakan kebesaran kuasa. Jadikan hidupku Allah dipenuhi urapan-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Lagu ini terus mengingatkan kita supaya hidup kita selalu ada kerinduan untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan saya. Amin. Saya persilakan kepada Boksu Gideon untuk mulainya. Ya, selamat sore saudara sekalian ataupun Anda yang dari manapun ya. Selamat bertemu di dalam Wonderful Light Ministry ya. Nah, saya dengan singkat saja saudara bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kalau kita boleh bersama-sama berkumpul di dalam acara ini. Dan dengan singkat saya ingin memperkenalkan apa itu Wonderful Light Ministry. Ya, silakan mungkin di screen-nya bisa ditayangkan. Ada 6 hal, saudara. Ya, dengan cepat kita akan melihatnya. Nanti ada 3 hal akan saya tekankan, ya. Ya. Nah, saudara, Anda nanti dapat melihat di dalam khususnya di dalam website nanti. Tapi sekarang saya tayangkan dulu di sini. Ya, jadi di sini saudara-saudara sekalian ada 6 hal ya mengenai Wonderful Light Ministry ya. Jadi tentang kami, lalu tentang kegiatannya, tentang kerjasama, lalu tentang keunikannya, lalu tentang di sana juga tentang kegiatan dan sertifikat dan kepengurusan ya. Nah, tentang kami mungkin silakan ditayangkan.
Wonderful Light Ministry adalah sebuah lembaga pengembangan pelayanan yang bertujuan untuk memperlengkapi murid Kristus dan para hamba Tuhan yang rindu belajar agar bisa melayani lebih baik. Lembaga ini dimulai dari beberapa hamba Tuhan yang memiliki kerinduan yang sama untuk memperlengkapi murid Kristus dan para hamba Tuhan menjadi terang, light, ya, lewat pelayanan ministry yang dikerjakan. Nah, ayatnya itu saudara 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10, lalu 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Adapun pelayanan dimaksud adalah penginjilan, pemuritan dan penggembalaan. Silakan lanjutkan. Ya, nah ini visi yang akan saya tekankan ini ya. Visi kami adalah menjadikan orang Kristen, pelayan Tuhan sebagai pelayan yang aktual, aktif dan atraktif, memancarkan terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Making actual, active and attractive Christian believer and pastor, shining his wonderful light. Ya, misinya adalah belajar untuk melayani. Melayani itu adalah penginjilan, pemuritan dan pastoral. Study for ministry, evangelism, discipleship and pastoral. Ya, nah saudara saya ingin kita sama-sama ini ya. Ini pertama kali baik semua pengurus ataupun juga saudara peserta, walaupun ada yang mic-nya unmute, tapi kita baca bersama-sama dua ini ya. Jadi selama 8 sesi ini nanti ya dengan selama 8 kali nanti akan kita ingat, kita rindu ini yang tercapai. Ya, mari kita baca sama-sama 2 kali saudara ya. Apa itu visinya? 1, 2, 3. Visi menjadikan orang pelayan Tuhan sebagai pelayan yang aktual, aktif, dan memancar terang ajaibnya. 1 Petrus 2:9, making actual, active, and attractive Christian believer and pastor, shining his wonderful light. Ya, 1 Peter chapter 2 verse 9. Visinya adalah belajar untuk melayani. Pemuritan dan pastoral. Syukur ya. Jadi baik, nanti ini diingat terus saudara ya. Lingkup pelayanannya setiap orang yang rindu membekal diri untuk melayani lebih baik, baik itu orang awam maupun para pelayan ataupun hamba Tuhan. Ya, diteruskan, silakan. Ya, nah ini pengurusnya nih. Saya mau perkenalkan karena ini pertama kali saudara ya. Jadi harap nanti setelah disebutkan namanya bisa langsung mungkin dari bagian screen bisa menampakkan wajahnya atau fotonya atau orangnya langsung ya. Kalau hadir Pendeta Johnny Stephen yang itu penasihat kita ada. Kalau ada silakan Pak Pendeta Johnny dari Sydney di beliau saudara ya. Pendeta Johnny ada? Memang ada, sudah kelihatan belum nih Pendeta Johnny ini? Bisa lihat Ya. orang di HP tuh kalau di Nggak hadir kayaknya. Iya, dia memang ada pelayanan, saudara ya. Beliau ada pelayanan. Tadi saya bilang kalau bisa hadir, rupanya pas masih di pelayanan ini ya hari ini ya. Yang berikut adalah saya sendiri sebagai ketua, saya ada di Jakarta di Indonesia ya. Jadi kalau saudara ke daerah Tangerang ada Ion Mall. Nah, saya dekat daerah sana, saudara ya. Jadi yang berikut adalah wakil ketua ataupun juga sekjen kita ini, sekretaris nih ya. Itu adalah Pendeta Dr. Selamat Yahya Hakim dari Hong Kong ya. Kita sambut saudara. Tepuk tangan singkat ya atau sambut ya. Iya. Yang berikut bagian akademis. Pendeta Dr. Johan Kusnadi ini dari Oregon. Ya, sih ada tayangannya, silakan kalau ada. Ada tayangannya, silakan Pak Suryanto. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam program Zoom Wonderful Light Ministry di Hong Kong. Perkenalkan saya Johan Kusnadi, saya melayani di Portland, Oregon, di Gereja Indonesian Christian Church of Portland. Senang sekali bisa ikut ambil bagian sebagai salah satu pengajar dari Wonderful Light Ministry. Dan doa dan harapan saya bagi seluruh peserta, baik itu dari Solomon Ports yang di Hong Kong, Taiwan, Singapura, ataupun yang di Indonesia, atau dimanapun Anda berada, Anda semakin hidup berkelimpahan dalam Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin dikenal, sehingga kita bisa melihat betapa indahnya hidup ini. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, dan waktu Tuhan datang menjemput kepunyaannya, kita kedapatan sebagai hamba yang baik dan yang setia. Selamat mengikuti setiap sesi yang ada dan Tuhan memberkati. Ya. Amin.
Ya, yang berikut, saudara, di bagian yang berikut kita silakan. Ini ya, bagian tayangannya silakan. Nah, bagian kemahasiswaan ya, pendeta Pastor Max ya, Pastor Max ya. Kita sambut Pastor Max, saudara, bagian kemahasiswaan ini nanti saudara daftar-daftar, beliau yang akan mengolah ya data-datanya ya. Ya. Kita sambut Pastor Mark ya. Lalu yang berikut lagi, saudara, kita lihat bagian administrasi. Ini paling banyak ini ya. Ini pendukungan kita banyak sekali, saudara ya. Silakan bagian administrasi. Pada waktu disebutkan namanya mungkin langsung kasih lambaian atau itu ya apa menampakkan. Pak Dimas ya, Pendeta Dimas. Nah ini beliau, saudara ya. Kita beri lambaian atau tepuk tangan. Ya. Lalu Pendeta Arianto. Ya. Halo semua, ya God bless. Dari Surabaya ini, tadi Pak Dimas dari Bekasi. Bapak Ivan Paulus dari Sydney, Australia ya. Silakan Pak Ivan. Nah, ini dia saudara yang penuh senyum tadi main saksofonnya bagus sekali. Terima kasih. Puji Tuhan, ya. puji Tuhan. Ya, yang berikutnya itu Bapak Suryanto yang mengolah ini semua saudara ya di dalam teknisi kita. Lalu Bapak dari Malang, Indonesia ya. Mana Pak Suryanto ini? Nggak kelihatan wajah sudah? Sudah ya. Mana ada. Ya. Yang berikut Bapak Edi Hartanto dari Surabaya, Indonesia. Ya, halo semuanya. Ya, saudara ya. Jadi inilah tolong doakan saudara ya di dalam segala kesibukan. Kebanyakan dari kita itu gembala-gembala, tapi gembala yang betul-betul punya kerinduan yang sama dengan visi misi yang tadi dikatakan, saudara. Jadi keunikan dari Plan Wonderful Life Ministry adalah tadi making actual, active, and attractive Christian. Ya, jadi kita rindu dalam semua pembawaan kita, terutama membuat layman theology, orang-orang awam jadi menerapkan firman Tuhan. Ya, demikian, saudara ya. Baik, sampai di sini dulu. Mungkin nanti ada motonya, saudara. Di sini ada 3 motonya, yang cepat saja ya. Menggugah pikiran, membuka pikiran, menyentuh hati, mengubah hidup. Ya. Ya kita katakan sama-sama ini. 1, 2, 3. Menggugah pikiran, menyentuh hati, mengubah hidup. Ya, lanjut kita. Nah, ini kerinduan kita, saudara ya. Jadi bukannya pikiran, tapi hatinya dan hidupnya berubah. Ini yang kita rindukan. Dan selanjutnya, nah ini saudara mengenai kerjasama ya. Jadi kita selalu bekerja sama dengan lembaga pelayanan dan juga menjadi dengan gereja ya, dan membina jemaat hamba Tuhan dalam pelaksanaan, selalu hadir berpartner bersama gereja-gereja. WLM terbuka bagi setiap murid Kristus baik yang rindu melayani ataupun yang sudah melayani. WLM juga terbuka untuk kerjasama dalam pembinaan gereja lokal. Ya, ada beberapa gereja nanti bisa bekerja sama. WLM juga menyediakan sertifikat yang diberikan kepada mereka yang mengikuti kelas pembinaan. Ya, nah sertifikat ada 3 macam ini, saudara ya. Sertifikat of attendance. Nanti saudara yang ikut 8 kali, paling sedikit 6 kali, saudara ya. Anda dapat sertifikat of attendance. Kalau yang 8 kali nanti dapat gold, saudara ya. Itu yang kali ini ya, kali ini. Nah, nanti kalau Anda melanjutkan di dalam modul-modul Anda akan dapat basic certificate. Nanti yang lebih lanjut lagi dapat advanced certificate ya. Selanjutnya silakan. Nah, ini keunikan dari Wonderful Light Ministry, saudara ya. Jadi materi biblical, theological, kontekstual. Ya, kali ini kita kontekstual dan tentu kita sesuaikan juga dengan Hong Kong dan nanti di Sydney, walaupun juga global sekaligus ya. Dan diajar oleh hamba-hamba Tuhan yang berpengalaman. Jadi kita bukan hanya belajar teori atau pengetahuan, tetapi juga penerapan yang aktual, ya, aktif dan atraktif. Ya, online, schedule, dan on demand ya. 3 ini, saudara ya. Silakan lanjutnya. Nah, program kita, saudara, hari ini itu sifatnya antara public lecture, seminar, dan juga bisa nanti Anda mengerjakan tugas jadi regular class ya. Dan nanti kalau Anda lebih lanjut lagi, mau melanjutkan ke sekolah teologi atau pelayanan lebih lanjut, Anda bisa ditutor ke selanjutnya, mau ke sekolah teologi ataupun ke selanjutnya program yang kita ada ya. Silakan. Yang terakhir, saudara, ini ada rencana ke depan ya. Nah, kali ini kita di Hong Kong, kita launching pada hari puji Tuhan, bersyukur. Nah, nanti tanggal 10 Juli, saudara, kita akan ada di Sydney, itu berhubungan dengan Wonderful Light di dalam pembinaan keluarga. Lalu tanggal 23 dan 30 Juli, itu adalah mengenai penginjilan dan juga pelayanan kepada orang-orang yang sakit, sesuai permintaan dari Sydney, ya, selain kita juga mengingat pelayanan-pelayanan yang lain. Nah, nanti yang ketiga,
itu sekitar bulan September atau Oktober ya, sedang konfirmasi dengan satu gereja. Kalau berkenan itu menjelang hari reformasi, saudara ya. Lalu yang keempat nanti ke USA lagi, saudara ya, bulan November Desember, jadi Natal itu kurang lebih menjelang Natal ya. Lalu yang kelima itu bulan Januari Februari 22 itu di Taiwan, saudara ya. Kalau Taiwan nanti Hong Kong juga bisa ikut ya. Jadi kita selalu setempat jadi hibrid, saudara. Setempat jadi host on site tapi juga terbuka buat semua. Nah nanti yang keenam kita rencana menjelang pasca tahun depan, bulan April, itu di Jakarta kembali Indonesia. Jadi kalau saudara lihat putarannya Asia, lalu Barat itu baik Australia ataupun USA, ataupun nanti bisa juga Kanada, dan juga Indonesia. Ya, jadi Asia bisa juga Taiwan, tadi Hong Kong, ya, sedemikian. Ya, mungkin sampai di sini, saudara. Tolong doakan terus, ya. Nah, kita akan mempersiapkan diri, saudara, untuk masuk di dalam pembinaan pada hari ini, yaitu mengenai gereja yang hidup di zaman now, ya. Ya, kita mempersiapkan hati, saudara, untuk masuk ke dalam hal ini. Ya, mari kita sekali lagi masuk di dalam doa, menyerahkan pelajaran ini di dalam tangan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Ya, mari kita masuk di dalam doa. Ya. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan. Pada hari ini kami boleh bertemu dari berbagai macam tempat, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Pulau Jawa, ada yang dari Hong Kong, dan dari Taiwan, bahkan dari Amerika, dari Australia, dari Indonesia. Kami bersyukur, kami disatukan di dalam kerinduan yang sama, yaitu kami rindu ya Tuhan, untuk di dalam Kristus kami boleh menjadi orang Kristen yang aktual, menjalankan firman-Mu, aktif menjalankan firman-Mu, dan juga menjadi satu kesaksian atraktif. Tuhan tolong kami. Kami mau belajar study for ministry. Sebentar kami akan mulai dengan sesi yang pertama di dalam 8 seri ini. Biarlah Tuhan Kau menolong kami, baik hamba-Mu, ataupun juga setiap kami mendengarkan. Kami serahkan internet supaya berlangsung dengan baik dan lancar, bisa terdengar. Dan juga setiap kami undang Roh-Mu yang kudus di tengah-tengah kami Tuhan. Mengajar kami melalui kebenaran firman-Mu. Hamba menyerahkan di dalam tangan pimpinan dan penyertaan Tuhan, juga setiap yang beserta. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu ini. Amin. Baik saudara ya, kita akan mulai saudara dengan gereja yang hidup di zaman now. Ya, satu doktrin gereja. Nah, saudara memang ciri khas dari ceramah di dalam Wonderful Light Ministry, kami membuatnya sederhana dalam teologi, ya bersifat teologi awam. Nah, kita akan membuka dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. 2 ayat 1 sampai 10. Ya, kita akan membaca ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 ya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-10, tapi kita baca 2 ayat saja, Saudara ya. Demikian saya akan bacakan. Di sini bunyi firman Tuhan adalah, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang benar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, terutama kita tekankan ayat 9, saudara, kali ini, yaitu di sini dikatakan oleh firman Tuhan, saudara, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, saudara sekalian, di sini kalau kita memakai satu terjemahan Alkitab bahasa Inggris, yaitu New International Version, dikatakan, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare this of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Nah, ini kita ambil dari sini, saudara ya. Jadi hari ini kita akan melihat ini dan satu bagian Alkitab lagi dari Yohanes pasal 17, di dalam ayatnya yang ke-11 sampai 19, tapi kita hanya akan baca beberapa ayat, saudara, di sana ya. Kita hanya akan baca beberapa ayat. Yohanes pasalnya yang ke-17 ayat 11, 14 sampai 19 ya. Ya.
Ayat 11, saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Mereka dan aku akan datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu. Itu nama itu kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita menjadi satu. Nah, yang berikutnya, saudara, itu di dalam ayatnya yang ke-14 ya. Silakan ayat 14. Ayat yang ke-14 mengatakan, Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku, bukan dari dunia. Lalu ayat yang ke-18, saudara ya, ayat 18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan tadi selalu ditekankan, ayat 16 juga ada kan, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku, bukan dari dunia. Nah, saudara sekalian, ada 3 pertanyaan ya, tujuan dari pelajaran ini ada 3 pertanyaan yang kita akan bahas ya. Silakan. Iya. Siapakah gereja sebenarnya, atau apakah gereja sebenarnya? Ya, yang kedua, dapatkah menjadi Kristen tanpa menjadi bagian dari gereja? Yang ketiga, kita akan nanti 3 pertanyaan ini terjawab, saudara ya, setelah kita di dalam pelajaran hari ini. Sudahkah doa Tuhan Yesus bagi gerejanya terwujud? Tadi di dalam Yohanes pasalnya yang ke-17 ya. Ya, selanjutnya kita akan mulai masuk saja saudara langsung ke yang pertama ya. Siapakah gereja? Di identity, ya identitas, saudara. Nah, dan di dalam perjanjian baru ada satu kata yaitu ekklesia. Silakan. Ya, ekklesia, saudara. Nah, kata ini itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya itu dipanggil keluar. Nah, ini mempunyai dua aspek pengertian, saudara. Ya, yang ke-1 itu adalah aspek lokal. Ya, dipanggil keluar. Yang satu lagi adalah mempunyai aspek pengertian gereja yang seluruh dunia. Nah, ini dalam perjanjian baru, ya. Di dalam perjanjian lama ada 2 kata sebetulnya, selain kahal yang utama ada satu kata lagi yaitu eda. Ya. Di dalam pengertian eda itu eda ada mengandung pengertian the entire visible congregation. Jadi seluruh jemaat komunitas yang kelihatan. Nah, kalau kahal, saudara, itu adalah mereka yang di dalam konteks tadi mereka berespon kepada panggilan Tuhan. Nah, jadi inti dari pengertian gereja itu secara sederhana, saudara, itu adalah umat yang telah dipanggil keluar dari dosa dunia ini, dari kegelapan, tadi firman Tuhan mengatakan, kepada terang Tuhan yang ajaib. Ya, kalau diberikan definisi yang lebih singkat lagi, umat yang dikuduskan Allah, persekutuan orang yang telah ditebus oleh Allah melalui darah Tuhan Yesus Kristus. Nah, lebih singkat lagi, persekutuan orang kudus. Dari orang kudus itu dalam arti orang yang telah ditebus, yang disucikan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Jadi secara prinsip, saudara sekalian, di sini kesimpulannya adalah gereja itu adalah komunitas yang hidup. The living community of those who have responding to the call of God. Jadi mereka yang berespon kepada panggilan Tuhan. Nah, ini disebut panggilan keselamatan Tuhan. Panggilan penebusan Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 tadi ada 4 kata kunci di sana. Ini juga berhubungan perjanjian baru perjanjian lama, saudara, Anda boleh bandingkan di rumah ya. Yang pertama adalah the chosen people, umat yang terpilih ya. The chosen people, umat yang terpilih. Nah, itu adalah saudara dikatakan umat yang telah ditebus itu ya. Yang kedua dikatakan royal priesthood. Ini dikatakan the priesthood of all believers. Ini adalah imamat orang percaya. Ya. Apa itu imamat? Ya, di dalam Alkitab ada 2 kata yang penting, saudara, nabi dan imamat. Ya. Nabi dan imam. Nah, nabi itu adalah orang yang Allah ingin berfirman kepada manusia. Itu lewat nabi, saudara. Nabi itu bernaba. Nabi berbicara atas nama Allah. Ya. Nah, kalau imam itu adalah manusia ingin datang kepada Allah melalui imam.
Ya, kalau pendeta punya dua fungsi itu, saudara, terutama dalam perjamuan kudus itu dinyatakan. Ya, nah tetapi ini kembali, jadi yang di sini dikatakan gereja itu adalah umat pilihan Allah. Kamu adalah umat pilihan Allah dan juga imamat yang rajani. Artinya apa, saudara? Anda, dan di sini dipakai, saudara, sekali lagi ini yang ditekankan juga dalam Wonderful Light Ministry, yaitu adalah mengenai imamat orang percaya. Dan di dalam seluruh Alkitab, saudara, hanya dipakai satu kali di sini. Dan ini dipakai bukan buat hamba Tuhan, bukan hanya buat hamba Tuhan, tapi buat orang Kristen, saudara, buat seluruh orang percaya, termasuk orang hamba Tuhan pada waktu hamba Tuhan percaya pertama kali sebelum jadi hamba Tuhan. Ya, jadi ini penting, saudara, dalam reformasi itu ditekankan mengenai imamat orang percaya. Nah, karena itulah kita rindu ada actual Christian, active Christian, attractive Christian. Ya, dan dikatakan yang ketiga, holy nation. Nah, itu bandingannya, saudara. Kalau tadi di dalam Chosen People itu Ulangan 7 ayat 6. Kalau di dalam Royal Priesthood and Holy Nation ini adalah Keluaran 19 ayat 6. Ada di sana dalam Perjanjian Lama juga. Ya, jadi bangsa yang kudus. Dan juga dikatakan yang keempat, God's possession. Ya, jadi umat kepunyaan Allah sendiri. Umat kepunyaan Allah sendiri. Ya. Nah, jadi di sini, saudara, ada 4 karakteristik dari gereja, ya, dengan diikuti oleh satu pernyataan tujuan. Ya, jadi kualitas-kualitas ini, saudara, ada satu tujuan. Dengan 4 kualitas ini, maka gereja dapat menjalankan misinya, ya, yaitu to declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Jadi di sini dikatakan, saudara, memanggil Anda dan saya, yaitu dari terangnya, dari keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, saudara. Jadi saudara selalu ingat akan hal ini, bahwa sudahkah kita mengalami terangnya yang ajaib? Sudahkah kita keluar dari kegelapan, dipanggil dari kegelapan dunia, dari dosa dunia, kepada terangnya yang ajaib. Nah, itu dilengkapi di dalam Yohanes pasal 17, ayatnya yang ke-11 tadi, 14 dan 18, yang mengatakan, saudara, bahwa gereja ada di dalam dunia, tetapi bukan dari dunia. Gereja ada di dalam dunia, tetapi bukan dari dunia. Ya. Nah, saudara sekalian, jadi itu sangat penting, ya. Jadi kita mesti ingat itu. In the world, not of the world. In the world, not of the world, but not of the world. Ya, di dalam dunia, tetapi bukan dari dunia. Ya, mari kita katakan sama-sama, gereja ada di dalam dunia, tetapi bukan dari dunia. Nah, siapakah itu? Anda dan saya yang sudah keluar dari kegelapan dosa dunia, Anda dan saya yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus, Anda dan saya yang sudah mengalami terangnya yang ajaib, saudara. Jadi Anda ada di dalam dunia, tapi bukan dari dunia. Nah, pertanyaannya, sudahkah Anda dan saya mengalami? Karena itu, saudara, sebagai kesimpulan, kalau Anda membaca di dalam buku-buku, kalau Anda suka membaca buku-buku doktrinal, maka dikatakan ada 4 tanda gereja. Nah, dari karakteristik tadi disimpulkan, saudara, ini menjadi ciri gereja, ya, 4 tanda gereja yang sama sebetulnya. Ini dijadikan apa? Kalau Anda membaca buku-buku doktrinal, yang pertama apa tanda gereja? Jadi satu, saudara. Di seluruh dunia gereja itu menjadi satu tadi yang dikatakan di dalam kata ecclesia yang secara worldwide. Jadi satu, ya, esa, satu roh, itu gereja. Jadi dilahirkan baru. Nah, saya suka mengatakan, saudara, definisi lahir baru adalah menerima hidup baru dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui iman karena pekerjaan Roh Kudus pada saat firman Tuhan diberitakan. Ya, sekali lagi, saudara, lahir baru adalah menerima hidup baru dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui iman karena pekerjaan Roh Kudus pada saat firman Tuhan diberitakan. Ya, hidup baru itu apa disebut? Keselamatan. Hidup baru itu disebut apa, saudara? Hidup Allah Bapa di dalam Kristus, yaitu hidup kekal. Yaitu ada juga di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, saudara, ya, kalau Anda baca di sana. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, jadi satu roh yang menebus Anda dan saya dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Yang kedua, tadi ada kata holy, tanda gereja itu adalah esa, tunggal, satu. Lalu gereja itu holy, kudus, saudara. Dipisahkan untuk Allah. Dipanggil keluar dari dosa dunia. Untuk kita melayani Tuhan. Beribadah kepadanya. Menjadi orang Kristen yang aktual. Yang sudah diubah oleh Tuhan. Yang aktif menjalankan firman Tuhan. Menjadi orang Kristen yang
kesaksiannya menarik, saudara. Nah, sampai di sini, apakah kesaksian Anda dan saya yang sederhana ini, tapi boleh menarik? Ada sesuatu yang berbeda, dia sudah berubah. Ya, ini khususnya di Hong Kong ini, ya. Kalau Anda sudah menerima Tuhan Yesus, Anda lihat kiri kanan sedikit, ya. Nah, ini ada protokol kesehatan juga sudah berubah ya di dalam Tuhan Yesus. Katakan gitu ya, lihat kiri kanan sedikit sudah berubah ya dalam Tuhan Yesus. Coba lihat matanya ada bintang nggak, saudara? Kan memang ini ketutup yang lain, tapi mata masih kelihatan kan? Ada bintang nggak matanya? Ada sinar terang nggak? Kalau ada, puji Tuhan. Ya, Anda sudah berpindah dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Ada satu sinar di mata anak-anak Tuhan, saudara. Ya, Anda dipisahkan untuk Tuhan, bukan karena kita lebih baik dari orang lain, tapi karena ditebus oleh Yesus Kristus. Nah, yang ketiga, tanda gereja yang umum, saudara, dikatakan itu adalah universal, atau kalau bahasa Latinnya katolika. Katolika itu artinya, saudara, universal, umum. Kalau bahasa Indonesia, ya. Jadi gereja yang sama di seluruh dunia. Iman yang sama kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan yang keempat, tanda gereja, saudara, kalau Anda membaca buku doktrin mengenai gereja, itu adalah apostolik, diutus. Ini memang diwakili pertama oleh para rasul. Ya, yang tadi dengan kata imamat, orang mau datang kepada Tuhan lewat imam, saudara. Ya, ada persembahan korban, ya, di perjanjian lama. Nah, jadi Tuhan Yesus itu adalah perantara kita yang pertama antara dunia dengan Allah Bapa. Nah, kita adalah setelah kita terima Tuhan Yesus, kita juga menjadi perantara dunia untuk datang mengenal, mengabarkan Injilnya, bersaksi baginya. Yang kita masuk bagian yang kedua sekarang, saudara ya. Yang kedua silakan. Bagaimana gereja dalam realitas, saudara? Faktual. Ya, tadi dalam bagian pertama itu ada pertanyaan tadi, dapatkah seorang Kristen ya tidak menjadi bagian dari gereja? Jawabannya apa, saudara? Tidak dapat. Karena dikatakan kalau Anda melihat di dalam, nanti Anda bisa melihat di Injil Matius pasalnya yang ke-16 ayat 18. Ya. Aku yang mendirikan gerejaku ya di atas batu karang ini. Ya. Nah, batu karang itu apa, saudara? Setelah Petrus di dalam Matius pasalnya yang ke-16 ya. Matius pasalnya yang ke-16 di sana dikatakan pada waktu Yesus bertanya kepada mereka, kepada Yohanes, kepada Petrus di sana, kepada murid-muridnya, siapakah aku ini? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau Mesias, yaitu Kristus, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasai. Nah, batu karang ini, saudara sekalian, itu ada berbagai macam tafsiran, tetapi yang kita pegang ada yaitu pengakuan Yesus anak Allah yang hidup. Yesus Kristus adalah Mesias yang adalah juru selamat. Jadi orang yang menerima Tuhan Yesus Kristus pada saat itu juga dia bagian dari gereja yang sedunia itu. Gereja yang tapi juga adalah gereja yang lokal. Ya, dengan tadi definisi eklesia ada dua, yang sedunia tapi juga yang lokal, yang setempat, saudara. Ya, juga di dalam pengertian kahal tadi ya, ada eda yang arti seluruh jemaat yang kelihatan. Kalau kahal adalah yang menjawab respon langsung di dalam dunia itu, dalam jemaat yang setempat, dalam persekutuan yang setempat. Jadi tidak ada orang percaya yang tidak merupakan bagian gereja. Kita semua adalah anggota tubuh Kristus setelah kita menerima Tuhan. Nah, kalau saudara yang di Hong Kong yang dekat-dekat atau ada teman di sana sama orang percaya, katakan kalau kita sudah terima Tuhan Yesus, kamu adalah bagian dari gereja. Katakan, saudara ya, kepada teman dekat, kamu dan saya pada waktu kita terima Tuhan Yesus adalah bagian dari gereja. Karena Tuhan di atas batu karang ini, aku mendirikan jemaatku. Itu pengakuan Yesus Kristus anak Allah, Yesus Kristus juru selamat. Artinya dia telah mati dan dia telah bangkit, saudara sekalian. Puji Tuhan. Ya. Nah, sekarang bagaimana keadaan gereja seharusnya, saudara? Seharusnya secara inti gereja itu adalah tidak serupa dengan dunia ini lagi. Karena kita sudah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya. Seharusnya gereja tidak serupa dengan dunia ini. Nah, selanjutnya, tetapi bagaimana kenyataannya, saudara? Yang menjadi fakta, yang senyatanya, yang menjadi fakta. Gereja itu tercampur seringkali. Gereja ikut dunia.
Gereja terbawa arus dunia. Padahal Tuhan Yesus mengatakan, jaga mereka di dalam Yohanes pasal yang ke-17 tadi kita baca. Tuhan, lindungilah mereka, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, dalam firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Nah, tetapi seringkali gereja, di sini jadi masalah, saudara. Gereja belum menjadi orang yang aktual, yang aktif, yang atraktif. Sehingga gereja, memang kalau gereja didirikan pertama kali, ya secara gedung. Wah, belum dikenal. Lama-lama dikenal. Namanya makin dikenal. Tetapi apakah betul, saudara, senyatanya, kesaksiannya makin dikenal? Ada satu kalimat, kita akan masuk ke bagian yang ketiga sebelumnya mengatakan, Allah menaruh gereja di tengah dunia. Tetapi setan menaruh dunia di tengah gereja. Nah, ini bahayanya, saudara. God puts the church in the world, but Satan tries to put the world in the church. Sekali lagi, Allah menaruh gereja di tengah dunia untuk menjadi kesaksian, menjadi terangnya yang ajaib, memberitakan firman-Nya. Gereja yang satu itu, gereja yang kudus itu, gereja yang universal, yang am itu, gereja yang adalah diutus apostolik itu, saudara. Tapi setan berusaha menaruh dunia dalam gereja. Itulah gereja yang tidak dikenal. Namanya dikenal, saudara. Ini gereja ini, ya, gereja itu makin terkenal. Tapi kesaksiannya tidak dikenal, tercampur. Kok sama gereja dengan dunia ini? Inilah, saudara, Jumat kemarin, ya kebetulan saya percaya ini. Waktu saya ada satu gereja mengundang membawakan satu ceramah, saudara, jadi bina teologi mereka yaitu kilat dari timur, ya, kilat dari timur, aliran menyimpang, aliran sesat, sekte atau bidat, ya, yang disebut dengan gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, saya tidak mau menyebut gereja, saudara. Mereka bukan gereja. Mereka bukan ditebus oleh Yesus Kristus. Mereka ada aliran yang menyimpang, yaitu mereka menyebutnya ada Kristus perempuan, saudara. Ya, dikatakan dibagi dalam 3 zaman. Ya, zaman pertama Perjanjian Lama itu adalah dikatakan zaman Taurat, yaitu yang diutus adalah Roh Kudus yang mencipta. Zaman Perjanjian Baru adalah zaman Yesus Kristus, yang pekerjaannya menebus. Itu Yesus adalah pria, Allah menjelma inkarnasi dalam seorang pria, itu Yesus Kristus. Tugasnya menebus. Tapi setelah ditebus sudah selesai zamannya. Ya, dan dikatakan yang ketiga itu zamannya adalah zaman akhir, zaman kerajaan. Itu adalah datang Tuhan Yesus datang, bukan Yesus datang, jadi Allah datang dalam berinkarnasi, dalam inkarnasi Kristus perempuan. Ya, dikatakan yang kedua itu adalah firman Tuhan, dikatakan yang pertama Taurat, yang kedua itu firman Tuhan Alkitab, ya. Tetapi dikatakan ribuan kali membaca Alkitab, tapi tidak berubah. Yesus tugasnya hanya menyelamatkan, lalu didiamkan. Nah, mereka lah, ya, gereja yang dikatakan kilat dari timur itu. Itu bukan gereja, ya, aliran kilat dari timur saya sebut. Itu dia katakan ada bukunya, firman, jadi katakan dalam bentuk rupa, dalam rupa anak manusia, dalam rupa manusia. Jadi itu dari Kristus perempuan, jadi firman yang langsung ubah hidup. Mereka bilang Alkitab tidak mengubah orang. Ini ajaran yang salah, saudara. Tidak. Saya berubah, Anda berubah yang sudah percaya Tuhan Yesus menjalankan firman. Karena firman Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus. Tadi saya sudah katakan hidup baru kita terima dari Allah Bapa. Jadi dalam Tuhan Yesus Kristus melalui iman karena pekerjaan Roh Kudus. Pada saat firman Tuhan diberitakan. Saya pernah, saudara, ke gereja 4 tahun saya tidak berubah. Saya jago hafal ayat. Saya dapat hadiah dari guru sekolah minggu. Saya anak yang berumur 12 tahun waktu itu. Juara hafal ayat. Tapi tidak berubah. Satu kali saya mengikuti kursus Alkitab tertulis. Ayat 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada di dalam Kristus? Dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang ada di mana? Di dalam Kristus. Bukannya di dalam gereja, saudara. Nah, sesudah di dalam Kristus, kita disatukan dalam gereja. Tapi ada orang ke gereja, saudara. Dia belum menerima Kristus seperti saya 4 tahun. Sampai setelah saya terima Kristus. Berubah, saudara. Berubah. Nah, ada istilah gereja orang Kristen nominal. Ya, dulu nominal itu cuma dibilang KTP. Tapi sekarang sudah bukan hanya KTP. Orang ini ke gereja. Tapi tidak berubah. Ya, silakan dilanjutkan. Tetapi tidak berubah, saudara sekalian. Ya. Nah, saudara, seharusnya berubah, ya. Yaitu dikatakan dalam Matius 5:14-16, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia, ya.
Jadi kamu bukan hanya garam gereja, bukan hanya terang gereja, tapi garam dunia. Diutus ada di tengah dunia, tapi bukan dari dunia. Nah, kenapa saudara-saudara bisa terjadi demikian? Jawabannya ada si iblis. Ya, satu si iblis, ya silakan. Yang kedua itu adalah responsibilitas orang Kristen. Ya, jadi dua sebab. Nah, pertama saya bahas dulu mengapa si iblis ya. Nah, iblis itu berusaha, saudara sekalian tadi, menempatkan dunia dalam gereja. Iblis berusaha membuat orang Kristen jatuh dalam dosa. Ya. Orang Kristen tadi disebut nominal, karena itu timbul aliran-aliran yang sesat, aliran yang menyimpang, saudara sekalian. Bahwa baca Alkitab tidak berubah. Siapa bilang baca Alkitab tidak berubah? Kalau kita aktual, aktif menjalankan, pasti berubah. Pasti berubah, saudara sekalian. Dengan sungguh kita lahir baru. Kecuali tadi saya cuma hafal, saya juara hafal ayat, tapi tidak berubah. Sungguh-sungguh menerima Kristus, berubah, saudara sekalian. Nah, iblis mempunyai 3 cara, saudara. Yang pertama, berhubungan dengan dosa ini. Dia seringkali mengatakan dosa itu manis, menarik, menggoda. Ya, bahkan kata benda dari dosa itu bentuknya feminin, saudara sekalian. Ya, jadi itu gendernya di dalam bahasa Yunani-nya, kalau Septuaginta itu perempuan, saudara. Perjanjian Lama juga perempuan. Artinya menarik, menggoda. Ini maafkan ya, bukannya perempuan. Itu yang digambarkan itu sudah menggoda. Tapi sesudah Anda jatuh dalam dosa, Anda diikat, dikuasai oleh dosa. Ya, jadi iblis caranya begitu, saudara. Nah, ada penyelidikan, saudara, di dalam psikologi ya, itu ternyata dikatakan anjing juga punya IQ 5,75. Anjing bisa hitung 1 sampai 2 katanya, saudara ya. Jadi kalau Anda suruh anjing jaga gitu, ini jaga ya apel. Nah, itu ada taruh 4 apel. Kalau diambil 1, anjing nggak tahu, saudara. Diambil 2 nggak tahu. Diambil 2, masih ada 2, dia nggak tahu. Tapi kalau tinggal 2, Anda ambil 1, anjing bisa tahu, saudara. Katanya bisa hitung 1 sampai 2, IQ-nya 5,75. Kecuali anjing Anda mungkin anjing yang hebat ya, lebih tahu lagi ya. Nah, tikus juga begitu, saudara. Tapi kenapa tikus selalu kena perangkap? Kenapa, saudara? IQ tikus cukup untuk mengetahui ini perangkap tikus. Ternyata, saudara, itu umpan itu loh. Umpan yang membuat tikus itu makan umpannya, terperangkap. Hari ini, saudara sekalian, banyak orang Kristen. Ya, banyak dikatakan, bahkan kita juga harus waspada pengerja-pengerja, pemimpin, bahkan hamba Tuhan. Ya, kita tahu, tidak usah disebut sebanyak hamba Tuhan yang karena saya percaya pertama kali lemah dia, ada sakit. Ya, dipijit, diurut, tapi jatuh ke dalam dosa, ya, saudara, dan terikat. Ya. Dan hari ini kita mesti waspada, iblis senang membawa orang jatuh dalam dosa. Orang Kristen jatuh dalam dosa, pengerja jatuh dalam dosa, hamba Tuhan jatuh dalam dosa. Ini yang pertama. Yang kedua, cara iblis adalah mengatakan dosa kecil enggak apa-apa. Ya, kalau besar jangan. Ya, tapi bohong sedikit-dikit. Tidak boleh, sudah. Inilah cara iblis. Ya. Kalau kita berjalan, ya tadi kalau ada yang dari rumah berkumpul tadi di gereja khususnya di Hong Kong ya, apakah saudara berjalan itu jatuh karena batu besar atau batu kecil, saudara? Karena batu kecil, nggak kelihatan kerikil, atau karena kulit pisang nggak kelihatan, jatuh, terpeleset. Ya, nggak mungkin karena batu besar. Kalau Anda karena batu besar itu berarti jangan-jangan Anda frustrasi batu ditabrak ya. Nah, tidak ya, kita karena batu kecil. Hati-hati dengan dosa kecil. Lama-lama kebesar, saudara. Dan yang ketiga, cara iblis itu dengan apa? Nah, ini yang paling banyak dipakai oleh iblis pada masa kini, saudara. Sehingga membuat orang Kristen pengaruhnya menjadi tumpul. Orang Kristen tidak bisa punya pengaruh, tidak punya kesaksian lagi. Bahkan banyak viral-viral ini itu, saudara ya, yaitu kompromi, saudara. Kompromi tadi tercampur, tersamar. Gereja yang harusnya sudah keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib, tapi ternyata, saudara, tersamar karena dia kompromi. Ya, semuanya oke, semua benar. Nah, kompromi itu, saudara, adalah dari kata artinya mengkombinasikan hal yang berbeda. Semua kita anggap benar, semua oke. Ya, kompromi, saudara. Nah, kita orang Kristen toleransi, tapi bukan kompromi. Nah, kalau toleransi artinya ada orang lain berpendapat lain, nggak apa-apa. Kita tetap punya pendirian yang benar, ikut firman Tuhan. Ya, kita nggak memaksa orang lain. Tapi jangan, oh semuanya oke, saudara. Nah, inilah cara iblis. Membuat gereja tersamar. Ya. Yang kedua itu adalah, nah ini adalah orang Kristen, irresponsibilitas orang Kristen. Orang Kristen tidak bertanggung jawab. Kenapa, saudara? Tadi saya sudah katakan, orang Kristen tidak mau hidup di dalam dunia, hanya jadi Kristen kalau di gereja. Nah, ya, jadi sehingga dikatakan, saudara, dunia tidak mengenal orang Kristen. Ya, jadi di sini saya sebut dikotomi kehidupan Kristen. Hidup Kristen pecah. Ya, nah kita tahu banyak ada hamba Tuhan yang juga jatuh. Ya,
Dikatakan dia begitu hebat, saya juga ada kagum dan sebagainya, tapi akhirnya dia jatuh, nah itu punya hidup yang tertutup, saudara. Ya, yang akhirnya terbuka. Nah, ini yang pertama adalah orang Kristen tidak mau hidup di dalam dunia, hanya orang Kristen dalam gereja. Nah, ini yang saya sebut dikotomi, pecahnya hidup Kristen. Ya, orang Kristen pakai topeng. Nah, ini Kristen topeng ini. Ya, yang kedua, dunia semakin terasing dari gereja, orang Kristen tidak mau masuk ke dalam dunia. Sehingga ada dua dunia, tadi yang dunia gereja dan dunia bukan gereja, dikotomi dunia ini. Gereja membentuk dunia sendiri. Jangan ya. Kita harus masuk ke dalam dunia, bersaksi, ya menjadi garam. Garam kadang-kadang sering tidak disebut, saudara, tapi dikenal. Ada pelita yang bercahaya, terang dunia. Yang ketiga, saudara, yang disebut istilah ini ateisme praktis. Bahkan ada buku yang mengatakan Kristen ateis. Mana mungkin Kristen ateis, saudara? Nah, ini sebetulnya Kristen, tetapi tidak mempraktekkan. Inilah yang sehingga bidat kilat dari timur mengatakan, baca Alkitab nggak berubah. Yang berubah itu adalah kalau nanti ada penglihatan wahyu dari, disebutnya itu Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Kristus perempuan, inkarnasi yang kedua itu. Dapat firman langsung, katanya. Ya, nah ini membuat itu salah, saudara. Firman mengubah kita, Anda dan saya. Ya, jadi 3 sebab mengapa gereja tidak dikenal. Dikenal namanya, tapi kesaksiannya, pengaruhnya tidak. Itulah kerinduan dari Wonderful Light Ministry. Kita bersama, Tuhan tolong. Aku mau bertobat, aku mau diubah, aku percaya Engkau. Ubah aku, Tuhan. Jadi orang Kristen yang aktual, yang aktif menjalankan firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Anda setelah bertobat punya hati yang takut akan Tuhan, mau ikut firman Tuhan. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, dengan berdoa menjalankan. Jangan jadi orang Kristen topeng yang hanya hidup di gereja, di luarnya bukan Kristen. Jangan hanya, saudara, jangan sampai kita tidak memperhatikan dunia-dunianya ada 2, yaitu pecah 2. Sehingga ini saya sebut dikotomi dunia. Ya. Orang Kristen tidak bertanggung jawab. Ya. Jadi saya sebut orang Kristen bipolar itu, saudara, ya. Orang Kristen yang skizofrenia. Jadi bisa lain itu, 2 dunia itu. Ya. Dan yang ketiga, jangan menjadi orang Kristen yang tahu tapi tidak melakukan. Bagian yang keempat, yang terakhir, saudara. Silakan. Yang keempat, yang terakhir. Nah, ini yang kita rindukan, the wonderful living church. Ya. Ada 3 poin di sana. Silakan langsung dipaparkan saja. 3 poin. Holistic salvation, earthly Christian, dan yang ketiga, practicing Christian. Ya, biarlah saudara kerinduan kita menjadi gereja Tuhan orang Kristen yang disebut orang Kristen yang hidup. A wonderful living church. Ya, biarlah ini menjadi gereja di Hong Kong, ini termasuk di gereja dimanapun, di Sydney, dimanapun di Taiwan, ya, ataupun di Amerika, saudara, di Indonesia, gereja yang hidup, yang wonderful, saudara. Ada sesuatu yang indah. Yang bagaimana caranya? Ada 3. Pertama, holistic salvation, yaitu keselamatan seutuhnya. Yang hari ini, saudara, banyak yang mengatakan kita selamat itu cuma rohaninya ditebus. Salah, saudara. Keselamatan manusia seutuhnya. Nah, kalau kita sederhanakan saja, ya, di dalam dunia psikologi, saudara, itu ada paling sedikit 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, ada yang sekarang berkembang jadi 7, 8, 9 bahkan, ya. Tapi kita ambil yang paling sederhana, 5. Kebutuhan fisik, physical need. Intellectual need, emotional need, social need, spiritual need. Paling sedikit 5 aspek ini, saudara. Setelah diselamatkan, engkau mulai tubuh saya bait Roh Kudus. Saya mau berubah. Apakah ada hari ini orang Kristen masih punya kebiasaan yang buruk? Nggak apa-apa, masih mula-mula. Tapi langsung berubah. Ini nggak boleh lagi ini. Ya, ngomong kotor, wah nggak boleh. Dulu saya ada, saudara, setelah bertobat mulai hilang. Tidak mudah, bukan hilang langsung, saudara. Ya, jadi fisik dijaga, ini bait Roh Kudus, kebiasaan-kebiasaan. Ya, yang kedua, pikiran mulai berubah oleh pembaruan budimu. Emosi juga ditebus oleh Tuhan. Ya, buah Roh Kudus mulai kelihatan. Ya, jadi buah Roh Kudus 1, tapi ada 9 sifat: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemuliaan, kebaikan, kesetiaan, dan kelembutan, dan penguasaan diri. Ya, Galatia 5 ayat 22-23. Nah, ya, kalau ada yang ulang tahun, apakah sifat dari buah Roh Kudusnya tambah? Nah, ini sudah nanti kita belajar ini, nanti di dalam kelas-kelas yang lain kali dibahas lebih luas lagi. Ya, jadi holistic salvation, semuanya, bukan hanya rohaninya saja, saudara, fisiknya juga, ya, intelektualnya juga, emosional juga, sosial, pergaulannya juga berubah. Dia
mulai kelihatan ya. Ada orang bilang begini, saudara, kalau bergaul dengan orang yang takut akan Tuhan, anak Tuhan itu enak. Ya, bergaul sama anak enaknya. Nah, kalau yang ada dekat di sana ya, duduk di sana di Hongkong atau di tempat lainnya ada sahabat bilang sambil memandang matanya, lihat kiri kanan Anda ya, bergaul dengan kalian ya. Yuk katakan gitu ya. Bergaul dengan dengan anak Tuhan enak ya. Betul nggak saudara? Atau nggak enak ini? Ya, Anda masih suka ada gosip-gosip yang tidak benar, nah itu ya, atau udah berubah ini, ya, ada perkataan-perkataan yang indah dan secara rohani. Jadi yang pertama keselamatan seutuhnya, ialah hari ini kita bertobat, saudara, keselamatan seutuhnya. Yang kedua, kita bukan orang yang disebut heavenly Christian, hidup di sorga, bukan, tapi juga jangan menjadi worldly Christian, orang Kristen duniawi, tapi menjadi orang Kristen yang hidup di bumi dengan pikiran sorgawi. Earthly Christian with heavenly minded. Orang Kristen di bumi, tapi dikatakan in the world, but not of the world. Ada di dalam dunia, tapi bukan dari dunia. Orang Kristen yang aktual, ada pikiran Kristus. Orang Kristen yang aktif menjalankan firman dengan perubahan pertolongan Roh Kudus. Orang Kristen yang menyancarkan kesaksian sinar yang ajaib karena engkau sudah mengalaminya. Dan yang terakhir, saudara sekalian, practicing Christian. Ya, jadi itulah yang bisa berubah. Kita bukan hanya dikatakan baca Alkitab 1000 kali tidak berubah. Tidak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita Tuhan, aku takut akan Tuhan. Mulai mau ikut firman Tuhan dengan pertolongan kekuatan dari Roh Kudus, dengan berdoa kepada Tuhan, saudara, melakukannya, menjalankannya. Ya, jadi ada kalimat mengatakan, the only true Christian is the practicing Christian. Satu-satunya orang Kristen yang benar adalah orang-orang Kristen yang mempraktekkan kebenaran. Yang terakhir, saudara, itu adalah satu doa Tuhan Yesus di dalam Yohanes 17 ayat yang keempat. Ya, di sana mengatakan apa, saudara? Tuhan Yesus doanya yang terakhir, dia memang berdoa untuk murid-murid, untuk gereja, untuk orang yang percaya, dan juga orang yang akan dikabarkan Injil. Jadi dalam Yohanes 17 ayat 4, aku telah mempermuliakan kau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ya. Nah, ini ayat, saudara, ayat panggilan saya menjadi hamba Tuhan. I have brought you glory on earth by completing the work you give me to do. Kalau boleh sebelum saya meninggal, saudara, Tuhan, aku menggenapkan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Kenapa ada Wonderful Light Ministry? Saya ada teman-teman bilang, Pak Gideon, ayo kita, baik, saya tidak muda lagi. Mari sama-sama kita lakukan yang kita bisa. Banyak ajarannya menyimpang. Banyak yang harus kita bereskan orang-orang Kristen. Kita bersama-sama dengan kekuatan yang mungkin terbatas. Tapi tidak apa. Bersama Tuhan, mari kita membina orang-orang Kristen, orang Kristen yang aktual, yang nyata. Ya, kan itu saudara sekalian, ikutlah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya akan tutup, saudara sekalian, dengan satu kisah. Ada seorang pemuda dengan kepala yang tertunduk, ya, dengan tangan di dalam saku. Pemuda ini berjalan menuju pelabuhan, pantai pelabuhan. Dia jalan dengan muka yang sedih. Ya. Waktu dia jalan, saudara, dia kaget ada suatu suara keras. Salibkan! Mereka menyalibkan dia. Pemuda tersebut terhenti, saudara. Dia menoleh dari mana suara itu. Ternyata dia waktu melihat ada satu sinar kecil keluar, saudara. Dari satu pintu yang terbuka sedikit. Yaitu pintu sebuah ruang kecil mission hall. Dekat pelabuhan ada penginjilan rupanya, saudara, yang di dalam mission hall. Ada seorang pembicara di mimbar berteriak seperti itu. Nah, biasanya, ini seorang bernama Jack Scott. Ya. Buat Jack Scott itu pengkhotbah nggak penting. Buat dia tidak berapa suka pengkhotbah. Dalam hidupnya, ya, buat dia khotbah tidak ada. Itu pada malam itu, kata yang brutal itu, menyalibkan dia, salibkan dia, itu begitu menusuk hatinya. Ya. Dia melihat, saudara sekalian, dia melihat sekilas, ya, perlakuan yang tidak manusiawi terhadap seorang manusia. Man's inhumanity to man. Satu perlakuan tidak manusiawi kepada manusia. Ya. Akhirnya dia masuk ke ruang itu. Yang pintu terbuka sedikit, dia pelan-pelan dia masuk ke dalam. Dia duduk di situ, saudara. Waktu duduk, dia teringat, ya, setahun yang lalu, Jack itu kena wajib militer. Dia harus berperang. Ya, dia pergi perang, saudara, waktu itu Inggris pernah perang dengan Jerman, ya, dalam perang dunia, ya. Nah, pada waktu itu dia ikut perang, ternyata dia tertembak, saudara.
Tertembak, dia mengalami luka yang parah. Ya. Dan waktu dia mengalami luka yang parah, dia kena sakit. Ya. Dan pada waktu dia akhirnya saudara dia sesudah dia sembuh, dia diberhentikan. Dia diberhentikan dari British Army, dari ketentaraan Inggris, dan dia dipecat, dalam arti dia memenuhi syarat karena dia cacat, ya. Dan dia cari kerja kemana-mana, saudara. Dia katakan dia jalan semua jalan di Bristol di Inggris itu. Nggak ada yang terima dia, kamu cacat, kamu tidak memenuhi syarat. Dia sedih sekali. Dan dia bilang, saudara sekalian, nobody care, nggak ada orang yang peduli. Nggak ada seorang pun yang peduli. Dan malam itu sebetulnya dia merencanakan akan mengakhiri hidupnya di pinggir pantai, saudara. Dia akan mengakhiri hidupnya di pinggir pantai. Tiba-tiba si pengkhotbah tadi, dia kaget, dia merenung sebentar. Pengkhotbah itu khotbah lagi, saudara. Pengkhotbah mengatakan, beberapa bulan yang lalu Inggris sedang berperang dengan Jerman di satu sektor di Perancis. Ada seorang prajurit Inggris yang tertembak, terluka parah, tergeletak tanpa daya di tengah garis antara Inggris dan Jerman. Itu biasanya berbentuk parit, saudara, ya. Ada parit biasa itu kalau perang di got, semacam got, dia sembunyi di situ, ya. Dan dia jatuh ke situ. Temannya berteriak kepada komandan, itu sahabatku kena luka di sana. Aku mau menarik dia. Aku mau menolong dia. Temannya namanya Bill. Khotbah itu, maka si Bill itu segera merangkak, menggapai, makin dekat mau menolong akan orang tentara Inggris ini. Hampir dapat, tapi tiba-tiba tentara musuh terpantau tentara musuh. Akhirnya tertangkap si Bill ini. Si Bill diseret, saudara. Diseret dan dia diikat. Ditangkap oleh tentara Jerman dan waktu itu ditaruhkan di dinding. Dia ambil kayu silang. Diikat di sana dan disiksa dan dibiarkan sampai meninggal. Dan pada waktu itu saudara musuh sangat benci ya dengan dalam peperangan. Dan terkilas saudara pada waktu itu kata menyalibkan, ya. Terkilas di dalam pikiran Scott ini. Dan musuh mengira orang yang jatuh itu sudah mati dan membiarkan. Tapi ternyata sebetulnya orang itu masih hidup, saudara. Dan orang itu melihat semuanya, melihat kekejaman, kekejian, melihat penderitaan sekarat sampai mati. Dan selama hidupnya dia tidak pernah melupakan sahabatnya yang telah mati untuk dia. Dan si pengkhotbah mengatakan, pernahkah saudara mengingat satu kali ada seorang yang mati bagimu? Sudahkah engkau terima dia? Sudahkah engkau melakukan sesuatu baginya yang sudah mengasihimu, yang sudah berkorban bagimu? Dan pada saat itu setelah kebaktian selesai, Jack Scott menuju pintu. Dan pada waktu itu, saudara sekalian, pengkhotbah itu biasa hamba Tuhan menyalami di pintu dan menyalami Jack Scott ini. Ya. Si pengkhotbah bertanya bersalaman, anak muda, sudahkah engkau terima Tuhan Yesus? Anak muda ini menjawab, belum. Tapi saya mau. Saya baru tahu hari ini arti Injil itu adalah tentang pengorbanan seorang yang mati. Sayalah yang mati yang Bapak ceritakan tadi. Saya yang di lubang parit itu. Saya melihat temanku mati dengan kepala sendiri, dia berkorban bagi saya. Pada saat itu, Scott bersama hamba Tuhan ini berlutut. Dia menerima Tuhan Yesus Kristus, saudara. Dan dia bersyukur. Dan Jack Scott itu, dia baru mengerti apa yang ditulis dalam sebagai penutup Roma 5 ayat yang ke-6, saudara. Roma 5 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan Roma 5 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena pada waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang durhaka, orang yang berdosa. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Pada waktu kita lemah, masih kita orang berdosa, Kristus telah mati untuk Anda dan saya. Saudara sekalian, itulah permulaan gereja. Tidak ada lain. Orang yang bertobat, orang yang diselamatkan. Sudah dikatakan, orang yang telah ditebus dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Seperti Jack Scott ini, saudara. Dia tidak jadi bunuh diri. Ya, puji Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa, saudara. Saudara sekalian, di dalam doktrin mendasar tentang gereja, bagaimanakah gereja dimulai? Tidak ada lain. Gereja dimulai
adalah pada saat ada orang bertobat, pengakuan iman, percaya Yesus anak Allah, penebus yang telah mati dan bangkit. Itulah gereja. Sejak percaya Tuhan Yesus, Anda dan saya adalah bagian dari gereja. Gereja sedunia, tapi juga gereja setempat. Dan Tuhan ingin kita ada di dalam dunia. Bukan, Tuhan ingin kita bersaksi sebagai orang pilihan Allah yang sudah ditebus, diselamatkan. Sebagai imamat yang jadi membawa orang kepada Tuhan, bangsa yang kudus. Bukan karena kita lebih hebat dari orang, tapi makin melakukan firman Tuhan, makin diubah oleh Tuhan. Milik Allah yang indah. Itulah menjadi tanda gereja. Gereja yang satu, gereja yang kudus, gereja yang universal, gereja yang apostolik, yang diutus ke tengah dunia. Mari kita mohon ampun, saudara. Banyak orang ke gereja hanya nominal, datang ke gereja tapi tidak sungguh bertobat, tidak sungguh menjalankan firman Tuhan, mungkin baca firman, hafal ayat, tapi tidak melakukannya. Hari ini, mohon belas kasihan Tuhan. Biar kita dibentuk oleh Tuhan. Bapa, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Segala penyampaiannya bersifat public lecture ataupun kelas ini sangat terbatas. Tapi biarlah kebenaran-Mu Tuhan mulai masuk ke dalam hati kami. Hati setiap kami hamba-hamba-Mu diingatkan kembali. Siapakah gereja? Dan juga semua anak-anak-Mu. Semua saudara-saudara kami yang mendengar. Kalau ada kami ada dalam gereja, tapi kami belum bertobat, biarlah hari ini juga Roh Kudus bekerja. Supaya kami boleh bertobat menerima Yesus, mengalami kelahiran baru. Dan sejak itu kami punya hati yang takut akan Tuhan. Hati yang lembut, hati yang mau jalankan firman Tuhan. Hati yang dengan pertolongan Roh Kudus kami masih banyak kelemahan, tapi kami mau diubah oleh Tuhan. Kami mau Tuhan dengan doa menjadi saksi-saksi-Mu. Ampuni kalau gereja tidak dikenal, namanya dikenal, tapi kesaksiannya tidak. Ampuni kami Tuhan. Kami adalah gereja, bagian dari persekutuan gereja. Biarlah Roh Kudus terus bekerja sampai kami boleh menyinarkan terang Tuhan yang ajaib. Terang yang tadi di dalam kami boleh mendengar Tuhan, terang yang sedikit, terang yang biasa menjadi terang yang ajaib, yang menyelamatkan pemuda, yang boleh mendengarkan firman-Mu. Hari ini juga di tengah kami, biar Tuhan Kau bekerja. Dengar akan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat, penebus kami, hidup kami, berdoa, bersyukur kepada-Mu. Amin. Amin. Ya baik saudara sekalian, ya ini waktunya bagaimana ini? Apakah masih ada untuk tanya jawab? Ya, kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, bisa mungkin chat ke saya atau ke Pak Gideon langsung, atau Ya, bisa ada di ditulis chat di sana langsung ya, di di chat chat di ya, situ. langsung Ya, di nanti everyone mungkin aja. Ya Pak Suryanto bisa bacakan juga kalau ada chat, atau Pak Slamet ya. Ya, kalau ada chat. Ya. Silakan, atau kalau saudara, misalnya ya. ada yang mau langsung bertanya, juga bisa langsung raise hand ya. Nah, sebelumnya saya mau akan memberikan beberapa pengumuman sambil mungkin ada yang mempersiapkan pertanyaannya, siapkan dulu, mungkin ketik di chat. Nah, sambil menunggu, saya akan memberikan beberapa pengumuman terlebih dahulu. Sebentar ya. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari dapat mengunjungi website kami untuk berlangganan newsletter yang akan diupdate setiap hari ya. Nah, newsletter tersebut akan berisi
info program atau event yang akan datang, juga bisa berupa artikel atau tulisan dari para pembicara Wonderful Light Ministry, ada renungan, kesaksian, ada video lagu rohani, dan video ibadah atau khotbah. Nah, selain itu, Bapak Ibu, saudara-saudari juga dapat bergabung dalam grup WhatsApp Wonderful Light in Hong Kong ya, untuk mendapatkan info terupdate dari event ini. Jadi ini kan baru modul pertama ya dari 8 sesi yang akan dilakukan selama kurang lebih 8 minggu. Nah, Bapak Ibu bisa mengunjungi, itu ada linknya ya, https://link.tr.ee/WLM ya. Nah, itu bentuknya nanti seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa klik website Wonderful Light Ministry. Nah, nanti dia akan masuk ke dalam Wonderful Light Ministry. Bapak Ibu juga bisa subscribe di bagian bawah ya. Atau misalnya Bapak Ibu ingin bergabung dengan grup WhatsApp Wonderful Light, juga tinggal klik menu gabung ya. Jadi alamatnya di link.tr.ee/WLMIN ya. Oke. Nah, hari ini adalah sesi pertama. Minggu depan tanggal 30 Mei 2021, temanya adalah gereja dan tantangannya yang akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Johnny Stephen. Oke, itu pengumuman dari saya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Gideon. Ya. Bisakah dijelaskan mengenai peran oikos dalam eklesia yang dijelaskan tadi gitu. Jadi pertanyaannya adalah, bisakah dijelaskan mengenai peran oikos dalam eklesia yang dijelaskan tadi? Maksudnya peran oikos itu dalam rangka apa ini? Mungkin ini Pak Jeruel ya. Boleh langsung bertanya aja, Pak Jeruel, mungkin bisa langsung menyampaikan pertanyaannya langsung. Karena oikos itu berarti umum sekali ya, jadi bisa satu tempat gitu ya. Silakan ya. Pak Jeruel. Ya, kedengeran ya. Halo, Shalom. Oh ya, Jeruel, terima kasih bisa hadir ya. Iya, bagi. Silakan pertanyaannya Jeruel. Ya, yang saya pelajari adalah kan eklesia itu adalah tubuh Kristus dalam gereja, Tuhan. Dan oikos adalah keluarga. Janganlah seperti dulu oikos di Tesalonika, oikos di gereja-gereja yang dahulu. Nah, apakah itu berarti peran keluarga kerajaan Allah di dalam gereja Tuhan, eklesianya gitu. Oikos kan keluarga. Ya itu sih. Ya, pertanyaannya jadi apa tadi? Silakan. Jadi perannya itu secara lokal, oikosnya itu saya nangkap sekarang ya. Jadi sama atau berbeda begitu. Iya, jadi memang itu ada oikos, oikumene gitu ya. Jadi memang oikos itu ada hubungan dengan keluarga. Nah, sebetulnya pengertian keluarga itu saudara biasanya suka dikatakan begini dulu ya. Kalau saudara percaya Tuhan Yesus, saudara itu sudah termasuk keluarga Allah sebetulnya. Ya. Nah, kalau Anda sudah menjadi keluarga Allah, seharusnya Anda juga nanti membawa Tuhan Yesus ke tengah keluarga Anda. Ya. Membawa Tuhan Yesus ke tengah keluarga Anda sehingga menjadi satu kesaksian. Nah, hubungannya di situ. Jadi Martin Luther mengatakan orang Kristen punya dua keluarga. Ya, ke satu itu keluarga Allah, gereja. Ya, yang kedua keluarga kita. Karena itu keluarga kita juga mesti dibawa mengenal Yesus Kristus. Nah, itu kata Martin Luther ya. Jadi orang Kristen punya dua keluarga, saudara ya. Satu keluarga Allah, satu lagi oikos yang dikatakan tadi ditanya oleh saudara kita Jeruel, yaitu keluarga kita masing-masing. Karena itu di dalam kita bertobat, nanti keluarga kita merasakan kita berubah. Ya, itu yang tadi saya sangat tekankan. Aktual Christian, orang Kristen aktual yang aktif menjalankan firman di rumah dan di manapun, dan juga akhirnya menjadi satu kesaksian yang indah. Nah, begitu ya Jeruel. Jadi itu dua itu sudah bisa terpisahkan. Ya. Jadi, memang seringkali tadi kan saya udah katakan ada orang Kristen tuh di gereja bagus, tapi sampai di rumah nggak benar lagi ya. Kadang-kadang di luar juga nggak ada kesaksian. Nah, saya harap mulai hari ini, saudara, terjadilah kebengaran rohani dalam hidup Anda dan keluarga,
maka terjadi kemenuhan juga di gereja. Ya, jadi dalam gereja, keluarga-keluarga itu adalah satu unit gereja yang pada waktu berubah. Karena itu saya ingin mendorong juga di sini, gereja harus ada persekutuan-persekutuan ya. Persekutuan nanti ada persekutuan ibu-ibu, bapak-bapak, ada persekutuan pasutri. Ya, saat ini sangat diperlukan persekutuan pasutri-pasutri yang mengubah keluarga, saudara. Karena nggak semua keluarga, ceramah keluarga bisa dikhotbahkan di dalam kebaktian umum. Ya, jadi terima kasih jadi untuk pertanyaannya, jadi mengingatkan. Ya, gereja harus ada ceramah-ceramah keluarga juga, sehingga membahas bagaimana peran suami istri. Nah itu nanti di Sydney, saudara, kita akan ada ke sana. Ya, kali ini memang setiap gereja kebutuhan uniknya, nah, walaupun semua perlu, tapi nggak semua kita bisa bahas. Nah kali ini tentang gereja dan api zaman, karena ini pas hari Pentakosta dan seterusnya. Nanti di Sydney tanggal 10 Juli, ya hari Sabtu itu, kita akan membahas 3 sesi keluarga, ya 3 sesi keluarga. Ya, jadi begitu. Itu sangat penting. Ya, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Bapak, terima kasih Boksu untuk jawabannya. Apakah ada lagi pertanyaan yang lain? Kita masih punya waktu sekitar 8 menit. Silakan. Kalau mau langsung bertanya juga boleh. Sambil menunggu, mungkin saya melihat ini Pendeta Johnny Stevens sudah hadir. Mungkin bisa menyalakan videonya sebentar untuk memperkenalkan. Pak Joni tadi dicari Pak Joni ya. Tadi dalam pelayanan mungkin sekarang udah, karena beliau itu di Sydney di Australia ada 5 kebaktian tadi sedang mulai ini. Oh iya, ini kita sambut Pak Joni ya. Kita kasih tepuk tangan saudara. Mari ya kita sambut ya. Terima kasih Pak Joni ya bisa hadir. Tuhan berkati ya. Ini penasihat kita saudara ya. Terima kasih dengan visi Wonderful Life Ministry. Terima Pak Joni yang akan menyampaikan sesi kedua nanti minggu depan ya, gereja dan tantangannya. Ya, nanti Pak Joni di sana ya. Memang ini jadi minggu depan lebih banyak hal praktis lagi, saudara, juga dengan tantangannya. Ya, saya akan juga menemani Pak Joni minggu depan ya bersama-sama ya. Tapi terutama Pak Joni akan bawakan hal itu. Terima kasih Pak Joni. Ya. Silakan kalau masih ada lagi yang lain yang mau bertanya. Ya, kalau ada pertanyaan silakan saudara ya. Jadi kita on time ini ya. Ya. Masih ada waktu 5 menitan. Yang di Hong Kong mungkin? Di Hong Kong terutama ini ya, atau di tempat lain juga. Silakan kalau ada. Lewat chat atau mau langsung masih ada waktu. Kalau ada, ya. Jadi Su Gideon, jangan lupa yang ngambil sertifikat bukan hanya pendengar, perlu diberikan PR-nya ya. iya, ada 3 pertanyaan saudara ya. Nah nanti begini, kalau yang mau nanti kita akan berikan PR-nya ya. Jadi nanti ada 3 pertanyaan kita akan berikan kepada Anda ya. Oke. Jadi ada kerjakan tugas papernya ya, nanti akan diperiksa oleh bagian akademiknya nanti ya Pak Pendeta Johan ya. Jadi nanti saudara akan diberikan 3 pertanyaan. Nanti saya akan berikan mungkin lewat grup saja ya, gitu ya. Jadi Boksu, ini ada satu pertanyaan lagi dari Pendeta Van Bunhau. Ketika sebuah gereja sudah lama dalam pelayanannya, seringkali terlewat dalam memastikan orang-orang yang baru itu apakah sudah sungguh percaya Yesus dan hidupnya berubah. Nah, apa yang seharusnya gereja lakukan gitu, Boksu? Nah, jadi ini kalau memang, ya silakan. Ya, ini bisa beberapa cara. Justru ini yang bahaya, saudara. Itu yang disebut dulu kita sebut orang Kristen nominal ya. Terima kasih Pak Bunhau, hamba Tuhan yang setia. Jadi itu memang kita seringkali sebut orang Kristen nominal. Dulu kita langsung sebut orang Kristen KTP. Nah sekarang ini lebih bahaya lagi, saudara. Kata yang disebut nominal itu dia ada di gereja, kelihatannya setia, tetapi pengertian rohaninya itu masih dalam tahap ya. Ada yang masih dalam tahap cuman sebagai legalistik ya. Jadi belum berubah. Ini yang kenapa sampai ada aliran-aliran menyimpang yang saya sebut kilat dari timur. Memang baca Alkitab ribuan kali tapi tidak berubah. Nah, jadi cara pertama tidak ada jalan lain, memang harus ada re-evangelize, ya, penginjilan kembali. Nah, cara pertama biasanya melalui minggu-minggu, salah satu minggu penginjilan, ya, melalui minggu penginjilan. Biasanya sebulan sekali, ya. Dan juga yang berikut adalah melalui, kalau Richard Baxter, seorang hamba Tuhan, itu melalui kunjungan, semua ditanya ulang, ya, ditanya ulang. Jadi kadang-kadang pendeta sungkan, ya, sungkan dengan menanyakan jemaat yang sudah maafkan disebut dedengkot. Nah, tapi kalau Richard Baxter dia nggak sungkan, ya, dia tanya, sudah lahir baru belum?
Lahir baru apa coba? Nah, itu dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan katekisasi yang sederhana, saudara. Itu ciri Richard Baxter. Nah, ini kita harus jalankan ini. Maka itu kita Wonderful Light Ministry mengarah ke teologi awam, ya, teologi tetapi disederhanakan dalam pertanyaan sehari-hari. Ya, Pak Bunwan harus dilakukan kembali. Dan yang berikut melalui kelompok kecil. Nah, itu pemimpin-pemimpinnya ditanyain, tapi tentu dengan suasana persaudaraan, ya. Jangan sampai dia takut itu, dia takut, ya. Jadi dengan suasana persaudaraan, ya. Nah, ini yang nanti ini termasuk nanti ada PR nih. PR-nya salah satu pertanyaan itu mengarah ke situ, ya. Bagaimana gereja sekarang ini ada penginjilan kembali, ya. Nanti ada 3 pertanyaan itu, ya. Nanti itu yang menjadi PR salah satu untuk kelas ini, ya, untuk sesi yang pertama ini. Jadi Pak Buna begitu, ya. Pertama melalui mimbar tiap minggu, nanda Arab juga ada follow up-nya, nanti ada pembimbing-pembimbing. Lalu yang kedua melalui kunjungan pendeta, ya, ditanyakan kembali lahir baru, doktrin-doktrin yang kelihatannya doktrin tapi dihidupkan. Apakah sudah dialami belum ini? Saya suka melakukan itu, saudara, ya. Dan banyak yang akhirnya tentu kita jangan sampai suasananya persaudaraan, ya. Jadi dengan kasih, jangan sampai dihakimi mereka, saudara, ya. Jadi masuk dengan tanya diskusi bagaimana kapan terima Tuhan Yesus, ya. Nah, saya pernah melakukan itu kepada anak-anak sekolah minggu sudah di rumah saya. Pas lagi saya punya istri, semua itu membawakan PA, anak kelas 5, suka PA kitab Wahyu, saudara, ya. Akhirnya satu kali saya diminta ikut. Pak Gideon kali ini kasih sharing. Oke, saya tanyanya begini, saudara. Coba cerita kapan pertama kali kenal Tuhan Yesus. Boksu pengen tahu. Mulai cerita, saudara. Nanti kita juga dalam kelompok kecil atau Boksu yang nanya juga dia bisa cerita, pengen tahu ini. Nah, ada anak katanya sejak itu dia jadi sadar dan terima Yesus. Saya kaget juga, saudara. Itu kan pertanyaan umum, ya. Nah, jadi ada anak yang sampai mengatakan hari itu dia kaget, dia ingat sekali ditanya pertanyaan itu. Nah, saya kan nggak tahu, saya kira semua sudah terima Yesus. Sudah belum, ya, ada yang belum. Nah, jadi yang ketiga tadi melalui kelompok kecil, ya. Jadi hamba Tuhan tanya melalui mimbar, dan kadang-kadang melalui kelas katekisasi juga bisa, saudara. Ya, saya pernah membuka kelas Catechism as Evangelism. Jadi katekisasi sebagai kelas penginjilan, ya. Nah, kelas saya terbuka untuk orang berkepercayaan apapun. Karena pelajaran 1 sampai 6, pelajaran 6 mengenai Yesus satu-satunya jalan. Ya, saya tantang jemaat. Sesi katekisasi di gereja kami itu adalah 20 kali, 1 kali 1,5 jam, ya. Jadi selama 5 bulan. Nah, saya tantang jemaat, siapa yang mau ikut sampai yang ke-6 boleh. Kalau nggak menarik, kalau ngantuk, kalau tidur, sudah, boleh berhenti. Dan dia bilang, Boksu karena bilang cuma 6 kali, saya mau. Kalau 20 kali saya nggak mau. Ya, 6 kali ikut, ternyata dia nggak stop, saudara. Dan bahkan ada yang ikut kelas katekisasi, sakitnya disembuhkan, saudara. Ya, nah ini sebagai penutup mungkin saya saksikan satu kesaksian. Ya, ini pernah saya kutip dalam khotbah saya. Nah, biasanya saya suka ada percakapan pengembalaan, saudara. Ya, biasanya kurang lebih setengah jam, 20 menit gitu. Kalau yang mau dibaptis, saya tanya, bagaimana selama ini ikut katekisasi, ada pertanyaan. Bahkan saya tanya, jangan-jangan mereka ada jimat, dia perlu dibuang jimat-jimatnya itu. Ya. Nah, satu kali ada seorang ibu, waktu saya tanya, Bu, gimana mau cerita? Dia bilang, Pak Gideon, tahu kaki saya nggak? Loh, nggak tahu, Bu. Masa orang katekisasi saya nggak liatin kakinya, saudara? Masa saya liatin kakinya gitu? Nggak tahu, Bu. Pak, dulu sebelum saya katekisasi, saya itu kena sakit kulit, Pak. Bapak sebut dokter kulit mana di Jakarta? Saya pernah pergi semua. Dan waktu diperiksa, itu betisnya suka basah, saudara. Basah, gatel sekali katanya. Ya, basah, dan lalu dia periksa ke dokter, diambil itu basahnya, diperiksa di laboratorium. Tidak ada bakteri, tidak ada apapun. Akhirnya dokter bilang, udahlah ibu ke gereja. Nah, itu saudara, ya. Ke gereja, dia ikut katekisasi, terus dia bilang, Pak, hari ini saya sembuh, Pak. Puji Tuhan. The truth set us free. Kebenaran mengubahkan kita kalau benar-benar. Maka itu saudara, kita harus melakukan ini. Actual Christian, active Christian, attractive Christian. Ya, ibu ini berubah, saudara. Ya, kan itu katekisasi sangat penting, ya. Jadi itu, ya, mungkin itu pertanyaan. Kalau ada pertanyaan satu lagi terakhir mungkin, ya. Kalau enggak, Ya, kita selesai. yang terakhir dari Ibu Dina, ya, yang sudah raise hand. Boleh silakan, Bu. Satu pertanyaan Silakan, terakhir. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, Ibu Dina. Saya mau bertanya, saat ini kan karena ada pandemi, jemaat itu gereja kami, gereja saya tidak perlu menyebutkan namanya, ya. Iya, ya, nggak apa-apa, silakan. Gereja saya tidak membuka ibadah secara onsite, hanya online selama awal pandemi sampai
hari ini tidak dibuka. Kemudian banyak jemaat yang sudah usia, maksudnya lanjut usia, mereka tidak bisa ibadah secara online. Begitu. Nah, kemudian kebijakan dari pimpinan gereja menyatakan bahwa jemaat yang beribadah di gereja lain itu mereka bukan lagi sebagai jemaat gereja asal. Begitu. Jadi pertanyaannya apa, Ibu? Itu Pertanyaannya. Itu berupa tulisan di warta gereja dan melalui WhatsApp kepada personal. Ya, jadi pertanyaan Ibu apa ini? Ibu mau tanyakan, Nah, silakan. pertanyaan saya, apakah tindakan pimpinan gereja dan gembala sidang ini tepat? Dan yang saya mau tanyakan kepada orang-orang yang dalam tanda kutip mereka merasa terbuang, ya, mereka merasa terbuang. Ini harus bagaimana? Gitu. Maksudnya, yang mereka sangat saya kenal sekali, Pak. Iya, ya. Nah ini begini, saudara ya. Ini ada pertanyaan etis di dalamnya juga, ada pertanyaan eklesiologis ini ya, ada juga geografis ini. Makanya itu begini, singkatnya begini, saudara. Memang itu gereja, maka tadi nggak usah Ibu sebut gerejanya, tapi memang gereja itu ada beberapa macam, saudara. Ada gereja yang jemaatnya itu bangunannya atau perusahaannya kecil, ya. Nah ada yang gereja besar. Nah gereja besar ini banyak buka, Bu, sekarang ini. Karena dia bilang itu kan misalnya gerejanya kapasitasnya 500, nah dia bisa muat 150. Ya. Tapi ada gereja yang 100, itu yang datang kebaktiannya bisa 10-20 gitu ya. Nah, itu kalau memang jadi caranya begitu. Memang ini peraturan protokol pemerintah, jadi boleh terbuka, tetapi sepertiga, Bu, katanya. Ya, sepertiga begitu. Nah, ini makanya saya tadi, Ibu nggak usah sebut nama gereja, apakah Ibu gereja ruangannya cukup atau tidak? Nah, ini pertanyaan pertama. Ya. Jadi ada 5 pertimbangan, saudara. Dalam keputusan etis itu selalu ada 5 pertimbangan. Ya, soal iman pertama, ya soal iman, lalu soal bagaimana membangun karakter, lalu lingkungan sosial, lalu situasi, dan lalu juga norma yang kita pegang. Nah, norma itu termasuk norma masyarakat, itu protokol kesehatan. Jadi 5 faktor, ya. Jadi, nah tentu begini, kita mengerti betul, saya setuju sekali orang tua itu tidak mudah. Ya, termasuk mama saya, itu dia udah orangnya kalau nggak kebaktian susah sekali, ya. Nah, karena itu ini nggak bisa dijawab begini, jadi harus ada perundingan dengan setempat, makanya saya nggak bisa tahu karena gerejanya sebesar apa, lalu juga apakah orang tuanya berapa banyak. Nah, itu sebab begini, memang yang saat ini agak peka itu, maafkan ya, itu orang-orang usia, saudara. Itu agak peka, ya. Sebab kadang-kadang kita nggak tahu, kita datang nanti kena COVID. Ini di Amerika terjadi, saudara. Ada satu gereja, ya, kebetulan anak saya ada di sana dan dia kasih itu, papa ada orang 120 meninggal itu orang tua di Amerika. Karena mereka tuh anggap remeh, saudara. Nah, itu bahaya sekali. Jadi ini faktornya banyak, Bu, ya. Jadi pertama faktor iman, ya. Nah, sebetulnya saya bilang begini. Kalau kita sudah beriman, sebetulnya kebaktian itu bisa dalam roh dan kebenaran, Bu. Dalam roh itu bisa. Nah, memang yang agak sulit adalah satu, orang tua nggak bisa pakai itu gadget, ya, itu susah, itu mesti dibantu, ya. Lalu kedua, kalau orang baru itu agak susah karena dia nggak biasa, belum kenal kan. Nah, itu agak susah. Tapi kalau kita yang sudah lama, nah tentu saudara mesti bisa berbakti onsite bisa, tapi jauh juga bisa, ada jauh di mata dekat di hati kan. Jadi pokoknya ada hatinya dulu, saudara, dalam roh dan kebenaran. Ya, saya sebutnya glorious freedom, ya. Waktu bebas kita itu benar, waktu benar kita bebas. Ya, ucapkan sama-sama, saudara. Waktu bebas kita benar, waktu benar kita bebas. Ya, ada orang itu disebut dalam roh dan kebenaran. Jadi bisa, Ibu, ya. Nah, jadi itu makanya nggak bisa dijawab langsung, ini kan tergantung gerejanya, Bu. Nah, ya kalau gereja, jadi ada gereja mulai menerapkan seperti gereja, saya dengar sekali itu satu kali gereja Pak Stephen Tong besar. Nah, itu dicatat itu, duduknya di mana, isi form, pakai gadget atau apa, supaya kalau satu kena COVID, sekelilingnya langsung periksa itu, saudara, PCR. Nah, kayak gitu ya. Nah, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan, itu adalah norma lingkungan sosial, lingkungan masyarakat harus taati, Bu. Ya, jadi begitu ya. Nah, kalau saya kita menolong orang-orang tua. Nah, itu harus pakai kunjungan lewat Zoom. Bahkan kalau sampai perlu, saudara. Nah, tapi ini hati-hati ya. Maafkan ini, saudara. Saya ini pernah jadi diskusi dengan seorang hamba Tuhan. Kalau sampai perlu, boleh dikunjungi, tapi ingat, protokol kesehatannya ketat sekali. Nah, itu. Tapi kalau persekutuan memang tidak berapa dianjurkan dulu, Ibu, ya, dengan segala risiko. Bukan tidak beriman loh ya.
Jadi tadi kan ada 5 pertimbangan etika. Iman, karakter, lingkungan sosial, norma, dan situasi. Ya, jadi ini 5. Oke, mungkin begitu dulu ya. Nah, nanti ini bisa dijawab Japri, Bu, ya, lebih ini ya, kalau ada karena kan tadi nggak bisa dikatakan gereja mana, berapa orang, nah itu ya, pertimbangan. Tuhan memberkati. Ya, mungkin sampai di sini dulu, Pak. Saya serahkan waktu kepada host, Pak Slamet. Apakah mau ditutup atau mau ada doa berkat? Mungkin Boksu Gideon langsung sampaikan dulu pertanyaan PR-nya. Mungkin nanti yang ikut aja, saudara. Jadi kan bukan semua, ya ikut saja. Nanti lewat grup ya ikut, yang ikut kursusnya baru kita kasih. Ya. Oke. Saya kembalikan kepada Pak Slamet. Silakan. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini kita sudah menyelesaikan sesi pertama kita dan saya sangat senang. Kalian semua diberkati. Ya, puji Tuhan ya. Tadinya deg-degan. Kami yang dari Hong Kong mendengar jelas siaran ini. Oh, puji Tuhan, Pak. Ya, siarannya jelas sekali ya. Jelas. Sangat oke ya. Jadi kita menunggu nanti. Nah, itu ada yang di MTR itu bunyi kereta tadi. Iya. Suruh stop dulu di MTR. Ya. Baik. Dari Yulong ada ikut, dari Singapura ada ikut. Dari Palembang Cici saya juga ikut ya. Lalu Pendeta Bunhau dari Dadap Jakarta juga ikut. Terima kasih untuk partisipasinya. Tadi ada 2 pertanyaan dari baik Jeruel dan Ibu Dina. Nanti kita bisa lanjutkan di chat pribadi ya, supaya lebih leluasa bicaranya ya. Itu saja. Dan saya rasa sudah cukup karena kami yang dari Hong Kong, kami adalah jemaat pekerja rumah tangga. Jadi mereka sudah harus pulang ke rumah majikan. Ya, sudah waktunya untuk berjuang lagi dari hari Senin sampai hari Sabtu. Baik, sampai di sini. Bapak doa tutup, Pak. Doa tutup, mendoakan mereka juga ya. Sambil. Kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk ceramah sesi pertama mengenai gereja, identitas, tugas panggilan, dan bagaimana kami terus berjuang di dalam dunia ini dengan tidak menjadi duniawi. Kami bersyukur untuk penjelasan hari ini menjadi dasar bagi kami untuk penjelasan-penjelasan berikutnya. Terima kasih Bapak untuk hamba-Mu Pendeta Gideon Ang yang sudah menyampaikan dan tim dari Wonderful Light Ministry yang boleh memungkinkan kelas ini terjadi dan seluruh murid yang sudah belajar kiranya boleh mengingat apa yang dipelajari dan sebentar mereka akan pulang, mereka bekerja lagi, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, baik, mari ya sampai ketemu ya, Tuhan memberkati. Bye.